sahabat dunia kita, apa kabar? Senang sekali saya Vici Fedeline kembali menemani Anda dalam program Dunia Kita produksi VOA Washington DC. Tapi ngomong-ngomong, seperti pemirsa mungkin juga udah tahu gitu ya, kalau Kartika Octaviana ini sekarang sudah kembali ke Jakarta. Apakah saya bakal sendirian? Tapi saya nggak mau sendirian nih sahabat dunia kita. Kira-kira siapa yang akan menemani saya ya? Siapa ya? Tada! Tenang, saya Retno Lestari akan menggantikan Kartika Octaviana di sini. Wah, kok bisa? Iya. Dari Indonesia? Iya, saya langsung dikirim dari Indonesia. Nggak, Deng, delay 48 jam. Delay 48 jam? Iya. Waduh, tapi gimana caranya nih bisa bertukar dengan Vina dari Indonesia ke Amerika? Ini pasti ada cerita serunya. Iya, jadi kita tukeran melalui program fellowship yang diselenggarakan oleh PPIA dan juga VOA gitu. Pengalaman menarik, kayak gimana ceritanya? Iya, nanti kalau misalnya mau tahu ceritanya bagaimana saya dikirim langsung dari Indonesia tapi delay 48 jam, ikuti blog saya di blog VOA. VOA Indonesia ya? Iya. Waduh, padahal saya penasaran nih, pengen tahu, nanti Retno ngasih tahu lagi lebih lengkapnya ya. Tapi ngomong-ngomong, ini bisa dibilang Kartika Octaviana sudah lulus dari VOA. Secara tidak langsung, dia langsung GR banget nanya pasti kalau nonton. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong soal lulus nih, katanya saat ini tuh di Amerika lagi musimnya lulus ya mahasiswa di sini. Betul, bulan Mei. Nah, oleh karena itu kita sekarang berada di University of Maryland. Waduh, kampusnya ini ya besar sekali. Tapi ngomong-ngomong tentang lulus juga, itu pasti ada yang menyita perhatian Retno kan? Iya, katanya sih mahasiswa di sini yang mau lulus itu khawatir sama masa depannya gitu. Masa depannya karena apa? Karena nggak dapat kerjaan? Katanya sih karena terlilit hutang. Kok bisa mahasiswa terlilit hutang? Oh, itu karena resesi ekonomi. Jadi ceritanya nih ya, kan rata-rata mahasiswa di Amerika Serikat itu mereka kalau sekolah itu pinjam sama pemerintah duitnya gitu kan, dengan harapan nanti setelah lulus sekolah mereka bisa membayarkan utang mereka kalau mereka kerja gitu. Cuma kan sekarang masanya cari kerja aja udah susah. Gimana ceritanya nih ya? Lihat yang berikut ini. Kate, mahasiswa tingkat akhir jurusan seni musik ini tak sepenuhnya antusias menghadapi wisuda. It's a kind of happy, sad feeling, I think. It's nerve-wracking that, you know, we've had the comfort of this school and all of our friends for the past 4 years, and now we're going out into what I call the real world. Kegamangan juga dirasakan Angela yang juga di wisuda Mei ini. Baik Kate dan Angela sama-sama ingin berkarir di bidang musik dan teater. Namun mereka sadar tak bisa semudah itu. Prioritas lantas berubah. Yang penting asal dapat kerja dulu. Untuk bisa kuliah di salah satu universitas termahal ini, mereka harus mengambil pinjaman bank sebesar $200.000. It's a crazy thought that I don't think that I have fully understood what that means yet, and I don't think I'm going to until I get like the first couple of bills. Memang seperti halnya banyak kampus lain, American University mengadakan sejumlah pelatihan untuk membantu mahasiswa mencari kerja. Namun menurut sejumlah pihak, program S1 tidaklah dirancang agar para sarjana bisa langsung siap kerja. It's an investment that may not lead to a job as someone's walking across the stage, but they will be prepared with the right kinds of skills, the habits of the mind, where they can work for a lifetime. Mahasiswa juga menyadari kesenjangan antara pendidikan dan kesiapan bekerja. And I don't look at my education at American University directly correlated with a job, and my experience at American University has been more than just simply getting a job. Walau begitu, banyak mahasiswa yang realistis. Mereka tak keberatan bekerja apapun. You know, a lot of my friends have like 4 or 5 jobs. That's kind of what I'm preparing for. I know I'm gonna have to have a lot of different jobs so that, you know, eventually it'll balance out that you don't have to do those non-music related jobs, and eventually like this could be your career. Dan seperti halnya calon sarjana lain, Kate berusaha menikmati hari-hari terakhirnya sebagai mahasiswa sebelum beberapa saat lagi harus bersiap-siap terjun menghadapi persaingan di dunia kerja. Dari kampus American University, Washington DC, tim VOA. Wah, ternyata beban jadi mahasiswa Amerika yang mau lulus itu berat banget ya, Vici. Iya benar, karena pinjam duit no. Coba kalau nggak pinjam duit pasti nggak berat ya. Kepikiran soalnya udah lulus tuh harusnya kan seneng gitu kan ya, udah nggak perlu ngerjain tugas sekolah lagi gitu. Tapi ini sekarang butuh-butuhnya ya malah harus bayar utang gitu kan ya. Tapi kita menikmati aja deh mumpung kita ada di University of Maryland gitu ya. Dan persis di belakang kita ini adalah perpustakaan McEldean, perpustakaan University of Maryland. Jadi kayaknya enak banget nih ya baca buku, cuaca cerah. Di depan ini juga banyak daun-daun muda bertebaran gitu kan ya. Muda, saya doyan. Pohon-pohon maksudnya. Oh ini juga doyan ternyata.
saingan Iya. kalau gitu kita. Apalagi kalau nikmatinya ini sambil mendengarkan musik orkestra dari mahasiswa Eropa yang kemarin tur keliling Amerika. Waduh, gimana nih pengalaman mereka sampai bisa tur? Nah, mau tahu nih bagaimana mereka performing, terus membagikan ilmunya? Nah, let's find out. Setiap tahun ribuan musisi muda dari 27 negara berkompetisi untuk bisa masuk di Orkestra Muda Uni Eropa. Di tengah krisis ekonomi dan tingginya angka pengangguran di Eropa, orkestra menawarkan kesempatan bagi kaum muda untuk menjadi musisi profesional. Menurut Sarah, yang tahun ini manggung untuk terakhir kalinya, keragaman etnis adalah kekuatan mereka. Part of the energy and the feeling, the emotion that you have in the performance is so much because of that. Selain konser di sejumlah kota besar, tur Orkestra Muda Uni Eropa di Amerika juga merambah ke sekolah-sekolah menengah atas lewat bengkel-bengkel pelatihan. Dalam workshop seperti ini, siswa SMA Amerika bisa membuka cakrawala dan bertukar info dengan sebaya mereka dari Eropa. Sarah berbagi pengalamannya dengan harapan bisa menginspirasi. I remember what I felt when I first heard when someone demonstrated to me the violin and I was desperate to play it. Orkestra yang didirikan Joy Breyer dan suaminya pada tahun 1970-an ini bermaksud membangun jiwa duta budaya. There's nothing more important than young people meeting at an age where they have no preconceived values or tolerances, working together and producing something great. Bagi mereka, negara asal atau suku bangsa tidaklah penting, karena semua tersatukan oleh musik. If you feel something when you hear music, you know, don't just forget about it and let it go until, you know, when the concert finishes or when on the radio or whatever it is it finishes. You know, remember that. Keep that feeling with you. Lawatan European Union Youth Orchestra di Amerika Serikat berakhir di Chicago, negara bagian Illinois. Sedangkan di ibu kota, mereka menggelar konser di The Kennedy Center yang bergengsi. Dari Washington DC, tim VOA. Wah, itu kalau dipikir-pikir sama kayak studi banding ya. Kayak pejabat-pejabat tuh yang katanya studi banding. Happening kayaknya. Happening, pakai happening lagi. Tapi ngomong tentang happening juga, kita akan memberikan informasi menarik lainnya yang happening juga. Jadi sahabat dunia kita jangan kemana-mana, tetap di dunia kita.